Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 86, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Awalnya saya datang ke sini untuk melihat apakah saya dapat menemukan harta karun, tetapi sekarang semuanya menjadi seperti ini, jadi Garrison Serio perlu bertanya kepada Nathan Lewis kapan dia akan kembali. Setelah semua, mereka duduk bersama. Mobilnya ada di sini, dan pengaturan Nathan Lewis diperlukan. Tuan Garrison, bawa Ariana dan Laida kembali dulu, aku akan tinggal di ibu kota selama beberapa hari untuk menangani beberapa hal. Nathan Lewis tidak mengatakan apa itu, dia takut Ariana Smith akan melakukannya, khawatir. Untuk apa kamu tinggal? Aku juga ingin tinggal. Ariana Smith meminta untuk tinggal begitu dia mendengar ini. Aku juga akan tinggal, hanya untuk menemani Ariana mengunjungi ibu kota. Ada banyak tempat menarik di sini. Laida juga menyatakan bahwa dia akan tinggal. Tidak, kamu harus kembali. Kamu harus pergi hari ini. Nathan Lewis menolak mereka untuk tinggal tanpa ragu. Alasan mengapa Nathan Lewis menolak adalah karena ibu kota tidak lebih baik dari tempat lain. Apalagi setelah Nathan Lewis mengetahui tentang Crouching Tiger, Hidden Dragon di ibu kota, dia tidak berani membiarkan Ariana Smith tinggal di sini. Sudah terlambat untuk menyesal. Ariana Smith tampak tidak senang dengan penampilan Nathan Lewis, tetapi dia tidak berani bermain-main dan memaksanya untuk tetap tinggal. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tinggal di ibu kota, jangan main-main dengan saya. Jika Anda memberitahu saya tidak akan memaafkan Anda. Ariana Smith cemberut. Jangan khawatir, meskipun ibu kota adalah kota besar, aku tidak dapat menemukan wanita cantik, lembut, dan berbudi luhur sepertimu, kata Nathan Lewis sambil tersenyum tipis. Kalimat ini membuat Ariana Smith tersipu dan bergumam di mulutnya, kamu pasti berbicara bertentangan dengan keinginanmu. Meskipun dia mengatakan ini, hati Ariana Smith sudah penuh dengan kegembiraan. Laida Serio di samping menyaksikan Nathan Lewis menggoda Ariana Smith, merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya, dan menggigit bibirnya dengan erat. Garrison Serio melihat ekspresi cucunya, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Laida Serio. Namun, Nathan Lewis bukanlah seseorang di kolam, jika dia tidak keberatan memiliki beberapa orang kepercayaan lagi, Garrison Serio juga tidak keberatan memiliki Laida Serio di sisi Nathan Lewis. Garrison Serio membawa pergi Ariana Smith dan Laida Serio. Siano Bay awalnya ingin mengundang Nathan Lewis untuk tinggal di rumah Bay selama beberapa hari, tetapi Nathan Lewis tidak ingin terlalu merepotkan, jadi dia tidak pergi, tetapi biarkan Falco Wetner mencari hotel untuk dirinya. Tuan Nathan, Anda beristirahat di hotel untuk sementara waktu. Setelah saya mendapat berita tentang orang-orang di desa Miao, saya akan memberitahu Tuan Nathan. Nathan Lewis tidak perlu melakukan apapun untuk menemukan orang-orang itu di desa Miao. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan tempat itu, Falco Wetner akan melakukan pekerjaan untuk menemukan mereka, tetapi setelah menemukan mereka, Nathan Lewis harus melakukannya jika ingin mempertahankan orang-orang ini. Ya, ketika kamu punya berita, telepon aku kapan saja. Nathan Lewis mengangguk. Falco Wetner pergi. Nathan Lewis awalnya ingin berlatih di hotel. Untuk sementara waktu, tetapi di kota yang ramai seperti ibu kota, auranya bahkan lebih sedikit, telah mencapai titik di mana tampaknya tidak ada apa-apa, jadi tidak ada sumber daya, dan membuang-buang waktu saja. Melihat hari mulai gelap di luar, Siano Bay memanggil Nathan Lewis dan ingin mengundang Nathan Lewis untuk makan bersama, tetapi Nathan Lewis menolak. Sekarang Nathan Lewis sudah dalam periode bigu, meski sudah 10 hari lebih setengah bulan, apakah dia makan atau tidak, dia tidak akan merasa lapar, dan dia tidak ingin pergi. Nathan Lewis tidak suka adegan disanjung oleh bintang-bintang. Lampu neon di jalan mulai menyala perlahan, membuat seluruh ibu kota indah. Nathan Lewis turun, berniat berjalan-jalan di jalan. Tetapi pada saat ini, di aula keluarga Crow, meskipun ada meja yang penuh dengan makanan, tidak ada yang memindahkan sumpit mereka. Wajah Sirgo Crow muram, dan suasana di aula sangat menyedihkan. Ayah, bukankah dia Nathan Lewis? Karena kamu tahu dia telah datang ke ibu kota,
mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk membacoknya sampai mati untuk membalas dendam saudaraku? Di sisi Sirgo Crow, seorang pemuda 20-an berkata, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Orang ini adalah putra Sirgo Crow, Gareth Crow, yang hanya beberapa bulan lebih muda dari Hugo Crow. Keduanya lahir di tahun yang sama, tetapi nasib mereka berbeda. Hugo Crow adalah putra dari Patriark Sirgo Crow, oleh karena itu, status dalam keluarga Crow jauh lebih tinggi daripada Gareth Crow. Karena itu juga keluarga Crow memberi Hugo Crow banyak sumber daya kultivasi sejak dia masih kecil, sehingga Hugo Crow mencapai ranah master di usia muda, dan Gareth Crow ini adalah seorang playboy, dan dia adalah tidak iri dengan kultivasi Hugo Crow. Menghabiskan uang untuk menjemput anak perempuan, sampai sekarang dia bahkan belum menyentuh ambang pintu prajurit. Sirgo Crow membenci putranya karena tidak memenuhi harapan, dan berharap dia bisa dipukuli sampai mati. Diam, kamu tidak tahu apa-apa. Sirgo Crow berteriak pada Gareth. Melihat ayahnya marah, Gareth menjatuhkan sumpit di tangannya. Saya tidak akan makan, saya akan keluar. Gareth bangkit dan pergi, mungkin pergi ke bar untuk bermain lagi. Bajingan, jika aku tidak melihat bahwa kamu adalah milikku, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati, teriak Sirgo Crow, tetapi Gareth Crow sepertinya tidak mendengarnya. Ketika Gareth Crow berjalan kembali, Sirgo Crow melihat ke meja piring di depannya, tetapi dia tidak nafsu makan sama sekali, jadi dia tiba-tiba menamparnya, dan seluruh meja hancur, yang cukup membuat takut para pelayan di sampingnya. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Crow bergegas masuk. Setelah melihat kekacauan di seluruh lantai, dia melambaikan tangannya, dan para pelayan buru-buru membersihkannya. Tuan ketiga, saya menemukan bahwa Nathan Lewis menyembuhkan putra pemimpin Deran, dan sekarang pemimpin Deran juga menghormati Nathan Lewis, pengurus rumah tangga melapor ke Sirgo Crow. Ketika Sirgo Crow mendengar ini, wajahnya menjadi semakin jelek. Sial, anak ini benar-benar memiliki beberapa trik, dan dia bahkan merayu Yakub Deran. Sepertinya kita tidak bisa melakukan apapun padanya di ibu kota. Kita hanya bisa menunggu sampai kakak laki-laki untuk keluar membuat rencana. Tuan ketiga, kali ini saya juga menanyakan tentang berita lain. Setelah kepala pelayan selesai berbicara, dia bersandar ke telinga Sirgo Crow dan bergumam dengan suara rendah. Ekspresi Sirgo Crow berubah lagi, dan akhirnya dia berkata dengan terkejut, apakah yang kamu katakan itu benar? Benar sekali, aku mengetahuinya dari para pelayan di rumah pemimpin Deran. Pengurus rumah tangga berkata dengan tegas. Hahaha, bagus sekali. Dengan cara ini, kita bisa meminjam pisau untuk membunuh orang. Sirgo Crow mendongak dan tertawa keras. Kamu segera menghubungi orang-orang di desa Miao, aku ingin bertemu mereka. Oke, pengurus rumah tangga mengangguk dan pergi. Pada saat ini, Sirgo Crow sedang dalam suasana hati yang baik, matanya berbinar cerah. Nathan Lewis, tidak baik bagimu untuk menyinggung seseorang, bahkan orang-orang di desa Miao. Sekarang aku ingin melihat apakah kamu dapat meninggalkan ibu kota hidup. Di sisi lain, Nathan Lewis sedang berjalan di jalan-jalan ibu kota yang ramai. Jalanan penuh dengan lalu lintas. Nathan Lewis sedang berjalan di trotoar, melihat lampu-lampu indah di kedua sisi. Tapi ketika Nathan Lewis berjalan perlahan ke depan, dia tiba-tiba merasakan gelombang kesadaran spiritual di belakangnya menyelidiki ke arahnya. Ekspresi Nathan Lewis berubah tanpa sadar, dan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Orang yang dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi, kecuali kultivator, tidak akan ada orang lain, bahkan penyihir yang kuat, mereka tidak akan melahirkan indera spiritual. Nathan Lewis juga mengembangkan kesadaran spiritualnya setelah memasuki periode bigu, tetapi kesadaran spiritual Nathan Lewis masih sedikit lemah. Jika bukan karena kesadaran spiritual Nathan Lewis, dia mungkin tidak menyadari bahwa seseorang sedang menyelidikinya. Nathan Lewis tidak berani berbicara, dan tidak berani melakukan gerakan yang tidak perlu, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan berjalan maju. Nathan Lewis sangat bersemangat dan gugup saat ini, karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang kultivator selain Ryan Troy, tetapi dia tidak tahu apakah pihak lain adalah musuh atau teman, jadi mengapa dia menginginkan menyelidiki dirinya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.